Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkat-Nya melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang di sorga, Allah yang tetap senantiasa bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti firman-Mu dan kuatkan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pada hari ini, Senin 5 September 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dukoni gabe tugu marohamuna di bagasan Tuhani doh di bagasan hagugu onna natugui. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hidup dalam kekristenan bukan hal yang mudah. Makanya Paulus sering menggambarkan hidup kita layaknya sedang dalam peperangan yang bertanding. Pertandingan kita bukan hanya sekedar melawan musuh secara fisik, tetapi yang lebih berdampak dan membuat kebanyakan orang kalah perjuangan melawan secara rohani, yakni melawan iblis. Jadi kalau dikatakan iblis, inilah bentuk rupa-rupa iblis. Tentu di dalamnya banyak hal. Materi, jabatan, kekuasaan, nafsu, pekerjaan, dan banyak hal lagi yang pada intinya menggoda dan mempengaruhi kita untuk tidak percaya kepada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh jemaat Efesus pada saat itu. Banyak godaan yang menggiurkan juga menghadapi para penyembah dewa Artemis, dan khususnya menghadapi beberapa orang yang berusaha memecah belah para pengikut Tuhan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Makanya begitu pentingnya kita kuat dan bersiap serta tidak mudah tergoda dan terpengaruh dengan bujukan-bujukan penyesat. Tentu kita harus kuat di dalam Tuhan. Berbicara tentang kuat dan teguh dalam Tuhan, inilah menjadi salah satu ciri-ciri orang yang percaya, ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya dan diharapkan mempunyai kekuatan dan teguh dikala menghadapi godaan dan tantangan. Tentu satu-satunya orang yang bisa kuat dan teguh dikalau pencobaan datang adalah mereka yang mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan akan sadar bahwa dia adalah manusia yang
punya keterbatasan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang kita akui dalam kehidupan kita terkadang rintangan datang bertubi-tubi sehingga kita merasa kewalahan, tidak memiliki kekuatan untuk dapat bertahan. Namun sapaan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Di dalam Tuhan kita kuat dan dimampukan untuk tidak hanya bertahan, melainkan keluar dari rintangan sebagai pemenang. Ketika rintangan terasa begitu menakutkan, mari kita berseru kepada Tuhan dan tinggal dan diam di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan untuk terus mengundang dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, agar kita dipimpin, agar kita dituntun menuju kemenangan yang sejati. Perjalanan kita memang tidak mudah, penuh dengan ancaman dan tantangan. Namun sekalipun demikian, kita memiliki perlengkapan iman dalam memenangkannya. Karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkaulah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Jangan biarkan ragu atas kuasa-Mu, karena hanya di dalam Tuhan kami bisa kuat menjalani hidup ini. Ya Tuhan, lindungilah dan berkati pekerjaan kami. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, berikanlah kekuatan dan berikanlah kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.